Anda familiar dengan istilah FOMO dan JOMO? Dalam video ini, kami akan membahas konsep FOMO, Fear of Missing Out, dan JOMO, Joy of Missing Out. Seringkali, orang-orang dalam lingkungan sekitar kita, termasuk di media sosial, cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan pengetahuan yang memadai. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, banyak orang mulai berinvestasi dalam saham dan membagikan pengalaman mereka secara online. Akibatnya, ada yang terjebak dalam FOMO sehingga nekat berhutang hingga ratusan juta melalui aplikasi pinjaman online hanya untuk modal investasi saham. Melihat tren investasi saham ini, beberapa bahkan rela mengambil risiko besar dengan menjaminkan aset berharga seperti BPKB kendaraan dan sertifikat tanah. Menurut pendapat Prita Gozi, seorang ahli keuangan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, seperti yang ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagramnya. Salah satunya adalah bahwa investasi sebaiknya tidak dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki utang dari pinjaman online atau kartu kredit. Selain itu, sebelum memulai investasi, seseorang sebaiknya telah memiliki dana darurat yang mencukupi dan telah mengalokasikan uangnya untuk membayar tagihan dan kebutuhan hidup lainnya. Sifat FOMO, Fear of Missing Out, merujuk pada ketakutan seseorang untuk melewatkan momen atau peristiwa yang sedang tren atau dianggap penting secara sosial. Ini bisa tercermin dalam perilaku seperti terus-menerus melakukan scrolling di platform media sosial untuk memastikan mereka tetap terkini dengan apa yang sedang terjadi. Ironisnya, hal ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi kecemasan mereka, meskipun dalam realitasnya, kehidupan di dunia maya tidak selalu mencerminkan kehidupan sebenarnya. Bahkan, terlalu terpaku pada dunia maya dapat menjadi distraksi yang menghalangi seseorang untuk sepenuhnya menikmati dan menghargai momen-momen yang ada di dunia nyata. Selain mengikuti tren untuk merasa tidak tertinggal oleh zaman, ada juga aspek lain yang mendorong orang untuk terus up to date, yaitu untuk merasa bahagia dan menjadi bagian dari lingkungan yang paling terkini. Hal ini seringkali dipicu oleh rasa takut ditolak oleh kelompok sosial, sehingga individu merasa perlu untuk selalu terhubung dengan tren terbaru agar bisa diterima oleh kelompok tersebut. Ada kekhawatiran bahwa tidak terlibat dalam setiap acara atau tidak mengikuti tren dapat membuat seseorang diabaikan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, kondisi ini bisa membentuk sikap di mana individu tidak hanya terlibat dalam kegiatan yang mereka sukai atau minati, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Dari latar belakang tersebut, jika diselami lebih dalam, kita akan menemui beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kecenderungan kita untuk terus mengikuti tren, terutama tanpa pemahaman yang cukup tentang tren tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pencapaian pribadi kita, karena kita mungkin merasa tidak puas dengan apa yang telah kita capai jika pencapaian tersebut tidak sejalan dengan tren yang sedang populer di masyarakat. Dampak tersebut menjadi lebih terasa karena adanya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dari efek tersebut, dalam video ini, kita menemukan sebuah istilah yang mencerminkan ketakutan akan ketinggalan tren, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan FOMO dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Dan bagaimana perbedaan antara FOMO dan JOMO, Joy of Missing Out? Sebelum lanjut pembahasannya, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya supaya jika ada update video terbaru, sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. FOMO, atau Fear of Missing Out, adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti ketakutan untuk ketinggalan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh JWT Intelligence pada tahun 2012, FOMO pada dasarnya adalah kecemasan sosial yang dialami oleh individu. Namun, dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini, fenomena FOMO menjadi semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Abel, Charlie, dan Sarah pada tahun 2016 juga mengaitkan FOMO dengan kecemasan sosial yang muncul akibat kemajuan teknologi, pertumbuhan informasi,
dan penggunaan media sosial yang semakin meluas. Hal ini menunjukkan bahwa FOMO bukanlah fenomena baru, tetapi kehadirannya semakin terasa signifikan dalam era digital ini. FOMO cenderung melibatkan diri dalam berbagai aktivitas atau strategi agar tidak melewatkan sesuatu. Mereka mungkin percaya bahwa terlibat dalam banyak hal adalah cara untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan peluang dan pengalaman hidup. Namun, terlalu banyak komitmen ini dapat menyebabkan kelelahan dan berdampak negatif pada kesejahteraan keseluruhan, bahkan bisa membahayakan kesehatan jangka panjang. Meskipun mereka mungkin sangat produktif dalam berbagai kegiatan, namun cenderung tidak pernah merasa puas. Mereka selalu mencari sensasi baru, pengalaman yang lebih menarik, atau momen yang lebih seru di tempat lain. Mereka kesulitan menikmati momen sekarang karena pikiran mereka selalu melayang ke hal-hal yang sedang terjadi di tempat lain. FOMO bisa menciptakan siklus tanpa ujung di mana kepuasan terus tertunda karena terus-menerus mendorong diri untuk mencari yang lebih baik. Dampak dari efek FOMO ini cukup beragam dan dapat berdampak negatif secara signifikan. Salah satunya adalah stres yang berkelanjutan, karena dorongan untuk terus berpartisipasi dalam berbagai promosi yang tidak pernah berhenti dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi secara psikologis. Mereka yang terkena dampaknya bisa merasa sangat tertekan, merasa kewalahan oleh kebutuhan untuk tetap terkini dengan semua situasi yang sedang berkembang. Mereka takut bahwa setiap momen yang mereka lewatkan bisa menjadi sangat penting, sehingga menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Dampak selanjutnya adalah kurangnya fokus dan produktivitas. Terlibat terlalu banyak dalam segala hal bisa membuat orang yang mengalami FOMO sulit untuk berkonsentrasi dan menjadi produktif. Pikiran yang terbagi antara berbagai kegiatan membuat seseorang kesulitan untuk benar-benar terlibat dalam tugas atau pekerjaan tertentu dengan sepenuhnya. Akibatnya, kualitas pekerjaan dan efisiensi kerja dapat menurun secara signifikan. Meskipun individu dengan FOMO mungkin terlibat dalam banyak aktivitas sosial, hubungan mereka cenderung dangkal. Terlibat dalam hubungan tanpa kedalaman bisa merugikan kualitas dari interaksi tersebut. Ini dapat menciptakan kesan bahwa hubungan tersebut hanya berdasarkan pada kehadiran fisik tanpa adanya koneksi emosional yang mendalam, yang pada akhirnya bisa mengurangi kualitas dari hubungan tersebut. Selain dampak yang telah disebutkan sebelumnya, kecemasan yang dipicu oleh FOMO juga dapat menyebabkan gangguan tidur yang signifikan. Orang yang terus-menerus terjebak dalam kekhawatiran akan ketinggalan berbagai hal dapat mengalami kesulitan tidur yang serius. Insomnia atau gangguan tidur lainnya bisa menjadi konsekuensi negatif dari beban psikologis yang dialami oleh orang yang mengalami FOMO. Gangguan tidur ini bisa sangat mengganggu, karena tidur yang tidak memadai dapat mengakibatkan penurunan kinerja fisik dan mental secara keseluruhan. Ketika seseorang tidak mendapatkan istirahat yang cukup, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi, memproses informasi, dan mengambil keputusan dengan benar bisa terpengaruh secara negatif. Selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan peningkatan risiko gangguan kesehatan lainnya seperti penyakit jantung, obesitas, dan gangguan mood. Oleh karena itu, gangguan tidur yang dipicu oleh FOMO merupakan salah satu dampak serius yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan serius. JOMO, singkatan dari Joy of Missing Out, muncul sebagai konsep yang bertentangan dengan FOMO atau rasa takut tertinggal. Konsep ini memberikan alternatif bagi mereka yang ingin terlepas dari tekanan yang ditimbulkan oleh FOMO. Menurut Hal Phelan pada tahun 2018 dalam sebuah artikel di majalah The New York Times, JOMO is about disconnecting, opting out, and being okay just where you are. Artinya, JOMO adalah tentang melepaskan diri, memilih untuk tidak ikut serta, dan merasa baik dengan keadaan saat ini. Ini mencerminkan ide bahwa kita sebenarnya tidak perlu terus-menerus terhubung dengan teknologi yang canggih sebagaimana yang dipersepsikan oleh orang yang mengalami FOMO. Menjadi JOMO berarti menemukan keseimbangan antara tidak takut untuk berbeda dan tidak terlalu takut untuk mengikuti tren. Menurut Kristen Fuller,
seorang dokter dan penulis di Psychology Today. Pada tahun 2018, JOMO pada dasarnya adalah kepuasan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Dalam persepsi yang disampaikan dalam video ini, JOMO merupakan kondisi di mana kita menikmati dan menikmati kehidupan saat ini dengan apa yang kita lakukan, tanpa rasa takut tertinggal dengan tren-tren yang sedang marak di media sosial. Video ini akan menjelaskan manfaat dari JOMO sebagai cara untuk melawan fenomena FOMO dan menemukan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out memiliki dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan kita. Terkadang, kita rela melakukan segala sesuatu demi mengikuti tren yang sedang booming atau agar tetap up to date ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun, perilaku FOMO ini seringkali merusak perencanaan yang telah kita susun dengan matang. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting bisa terbuang hanya untuk mengikuti tren, seperti yang terjadi dalam tren investasi yang sedang marak. Misalnya, saat kita melihat tren investasi saham melalui sebuah video, mungkin kita merasa tertarik untuk ikut serta meskipun sebelumnya tidak pernah berencana untuk berinvestasi di pasar saham. Karena rasa gelisah dan takut tertinggal, kita bisa saja memaksakan diri untuk mengeluarkan uang yang seharusnya disimpan sebagai tabungan untuk dana darurat, namun malah digunakan untuk berinvestasi saham. Dari contoh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa seringkali tren yang kita ikuti dapat mengganggu perencanaan masa depan yang telah kita tentukan. Disinilah konsep JOMO atau Joy of Missing Out hadir sebagai solusi yang mengarahkan kita kembali kepada perencanaan hidup yang telah kita susun dengan matang. Dengan fokus pada kepuasan dan kedamaian dalam mengambil keputusan, kita dapat lebih yakin dan fokus dalam menjalani hidup sesuai dengan rencana yang telah kita buat. FOMO atau Fear of Missing Out merupakan perasaan kegelisahan yang muncul ketika kita merasa tertinggal dari suatu tren atau kegiatan yang sedang populer, tanpa mempertimbangkan dampak baik dan buruknya tren tersebut. Dampak dari FOMO bisa sangat beragam, tergantung pada konteksnya. Sebagai contoh, di masyarakat, mungkin ada tren di mana semua orang mulai rajin merawat tanaman di rumah mereka. Bagi orang yang memahami ilmu pertanian, mereka mungkin tahu bagaimana merawat tanaman dengan benar, di mana menanamnya, jenis pupuk yang digunakan, dan aspek-aspek teknis lainnya. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan ini, merawat tanaman bisa menjadi investasi yang menguntungkan, karena mereka bisa menjual hasil panen atau bahkan mengembangbiakannya. Namun, bagi mereka yang hanya ikut-ikutan tanpa pemahaman yang cukup, hasilnya bisa berbeda. Mereka mungkin membeli tanaman hanya karena mengikuti tren, tanpa memahami bagaimana merawatnya dengan benar. Akibatnya, tanaman tersebut mungkin tidak tumbuh dengan baik atau bahkan mati karena perawatan yang tidak memadai. Dalam kasus seperti ini, mereka hanya menghabiskan uang dan waktu tanpa mendapatkan hasil yang diinginkan, bahkan mungkin mengalami kerugian finansial. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa FOMO dapat menyebabkan kerugian bagi mereka yang terlibat dalam tren tanpa pengetahuan atau pemahaman yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengikuti tren semata, tetapi juga untuk memahami konsekuensi dari tindakan kita. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan ilmiah dalam memilih tren yang kita ikuti, karena apapun yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung di masa depan. Saat kita mengikuti suatu tren, kita seharusnya tidak hanya melakukannya karena merasa gelisah atau takut tertinggal. Lebih dari itu, kita harus mengadopsi pendekatan yang objektif, yaitu pertimbangkan apakah tren tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diikuti. Dengan mengaplikasikan konsep Joy of Missing Out, JOMO, seseorang akan lebih cenderung untuk berpikir secara ilmiah dalam mengikuti tren. Mereka akan mempertimbangkan apakah manfaat dari mengikuti tren tersebut lebih besar daripada kerugiannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kita benar-benar perlu mengikuti tren yang sedang populer? Kasus yang dijelaskan di awal video menggambarkan seorang individu yang takut ketinggalan tren investasi saham.
Dia bahkan sampai meminjam uang hingga 100 juta melalui pinjaman online dan menggadaikan BPKB serta sertifikat tanahnya. Namun, jika kita melihatnya dari perspektif jangka panjang, kita menyadari bahwa pasar saham tidak selalu naik. Ada saat-saat ketika grafiknya turun. Bayangkan jika seseorang meminjam sejumlah besar uang untuk berinvestasi dalam saham, namun nilai investasinya turun drastis. Ini bisa menjadi bencana finansial bagi individu tersebut, terutama jika investasi tersebut diharapkan menjadi penopang hidupnya di masa depan. Dampaknya bisa sangat besar karena individu tersebut akan terbebani dengan tuntutan untuk membayar pinjaman online, namun karena investasinya gagal, dia akan bingung dari mana mendapatkan uang untuk membayar. Situasi semakin buruk jika dia gagal membayar pinjaman online tersebut, karena bisa saja dia mencari cara-cara yang tidak etis atau bahkan ilegal untuk mendapatkan uang demi membayar pinjaman tersebut. Contoh kasus ini menggambarkan pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang tren yang kita ikuti. Jika kita memilih untuk mengikuti sebuah tren tanpa dasar pengetahuan yang cukup, kita tidak akan mampu memahami nilai-nilai sebenarnya dari tren tersebut, termasuk manfaat dan risikonya. Oleh karena itu, dalam memilih untuk mengikuti sebuah tren, penting untuk tetap waspada dan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Tanpa disadari, kita mungkin memiliki gejala FOMO yang signifikan dalam diri kita. Namun, dengan menerapkan prinsip JOMO, kita dapat mengurangi dampak FOMO yang ada dalam diri kita. Mengikuti arus kehidupan tanpa arah atau perencanaan yang jelas seperti air yang mengalir tanpa henti tidak akan membawa kita kemanapun. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, kita membutuhkan perencanaan yang matang dan kesadaran akan prioritas hidup kita. Dengan berpegang pada prinsip JOMO, kita akan lebih fokus pada rencana-rencana hidup yang telah kita susun sebelumnya. Semoga di masa depan kita dapat lebih bijaksana dalam mengikuti tren-tren yang ada dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi pencapaian tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang dan kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, Mimin mengucapkan terima kasih banyak.